Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada mata kuliah Plane Analytical Geometry, kami dari tim 2, perkenalkan, saya Masyita Nurfadia selaku pembicara pertama, Nurfitria Ramadhani selaku pembicara kedua, Asriyadi selaku pembicara ketiga, Ayu Alvina Pratiwi Amar selaku pembicara keempat, dan Humairah selaku pembicara kelima. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama, distance of 2 points on the Cartesian coordinate, jarak antara 2 titik pada bidang koordinat Cartesian. Yang kedua, center coordinate of a line, koordinat titik tengah dari suatu garis. Yang ketiga, determine the point with a certain ratio, menentukan titik dengan perbandingan tertentu. Selanjutnya, kita akan melangkah pada pokok bahasan pertama, yakni distance of 2 points atau jarak 2 titik. Teman-teman, apa sih jarak antara 2 titik itu? Jadi, jarak antara 2 titik ialah dengan menarik garis penghubung terpendek antara 2 titik. Perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Misalkan P1, X1, Y1, dan P2, X2, Y2. Titik P1 ditarik ke titik P2 dengan garis penghubung terpendek. Kemudian, melalui titik P1 ditarik garis sejajar ke sumbu X. Begitupun dengan titik P2, melalui titik P2 ditarik garis sejajar ke sumbu Y. Kedua garis ini kemudian berpotongan di titik T dan membentuk segitiga P1 TP2. Siku-siku terletak pada titik T sehingga segitiga P1 TP2 merupakan segitiga siku-siku. Dari ilustrasi gambar tersebut pula, kita dapat menentukan panjang ruas garis P1 ke T sama dengan selisih X2 dan X1. Begitupun dengan panjang ruas garis P2 ke T sama dengan selisih Y2 dan Y1. Selanjutnya, untuk menentukan panjang dari ruas garis P1 ke P2 yang merupakan jarak antara 2 titik P1 dan P2 yang kita cari, dan dapat diperhatikan dengan seksama bahwa panjang P1 P2 merupakan sisi miring dari segitiga P1 TP2, sehingga kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang P1 P2, yakni panjang P1 P2 kuadrat sama dengan panjang P1 T kuadrat ditambah panjang P2 T kuadrat. Panjang P1 P2 kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan rumus dari jarak antara 2 titik, di mana panjang P1 dan P2 sama dengan akar X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. For example, untuk contohnya, tentukanlah nilai A jika diketahui jarak antara titik P 3,6 dan Q min 3,A adalah 10 satuan. Solusinya adalah, misalkan diberikan titik P 3,6 sama dengan X1, Y1. X1 adalah 3, Y1 adalah min 6. Q min 3,A sama dengan X2, Y2. X2 adalah min 3, Y2 adalah A. Dengan menggunakan rumus jarak, maka akan ditemukan jarak antara titik P 3,6 dan Q min 3,A adalah akar min 3 kurang 3 pangkat 2 ditambah A tambah 6 pangkat 2 sama dengan 10 satuan. Kuadratkan kedua ruas tersebut sehingga didapatkan min 6 pangkat 2 ditambah A tambah 6 pangkat 2 sama dengan 100. Min 6 pangkat 2 sama dengan 36 berpindah ruas, sehingga A tambah 6 pangkat 2 sama dengan 100 kurang 36
sama dengan 64. Jadi A tambah 6 pangkat 2 sama dengan 64. Akarkan kedua ruas tersebut sehingga didapatkan A tambah 6 sama dengan plus minus 8. Untuk kasus yang pertama yakni plus 8, A tambah 6 sama dengan 8, 6 berpindah ruas hingga didapatkan nilai A-nya sama dengan 8 kurang 6 sama dengan 2, sehingga pada kasus pertama A sama dengan 2. Untuk kasus kedua, min 8, A tambah 6 sama dengan min 8, 6 berpindah ruas sehingga A didapatkan dengan nilai A sama dengan min 8 kurang 6 sama dengan min 14. Nilai A-nya ialah min 14. Untuk kasus pertama nilai A-nya adalah 2, kasus kedua nilai A-nya min 14. Oleh karena itu, koordinatnya ialah untuk yang pertama P 3,6 dan Q min 3,2, atau yang kedua P 3,6 dan Q min 3,14. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koordinat titik tengah dari sebuah garis. Bisa kita lihat di sini, misalkan diketahui dua titik A x1, y1 dan B x2, y2, serta titik C yang terletak pada pertengahan ruas garis penghubung A dan B. Dari kondisi ini akan ditentukan koordinat titik C, ya. Untuk itu bisa kita lihat gambar yang ada di samping ini. Titik A1, C1 dan B1 berturut adalah proyeksi titik A, C, dan B pada sudut X. Misalkan koordinat titik C adalah xc, yc, maka panjang OA1 sama dengan apsis dari titik A yaitu x1, dan panjang OB1 sama dengan apsis titik B yaitu x2, dan panjang OC1 sama dengan apsis titik C yaitu xc. Karena titik C di sini terletak pada pertengahan garis A dan B, bisa kita lihat, dan garis A1 sejajar dengan garis C1, maka titik C1 terletak pada pertengahan ruas garis A1 B1, atau bisa kita bilang panjang A1 C1 sama dengan panjang C1 B1, sehingga bisa kita tuliskan panjang OA1 ditambah panjang OB1 sama dengan panjang OA1 ditambah panjang OC1 ditambah C1B1, atau kita bisa urutkan jadi OA1 ditambah C1B1 ditambah OC1. Ingat ya, di sini kita bisa lihat di gambar panjang C1B1 sama dengan panjang A1 C1, sehingga bisa kita tulis panjang OA1 ditambah panjang A1 C1 tambah OC1, karena kita mengubah di sini panjang C1 B1 menjadi panjang A1 C1, sehingga di sini juga kita bisa lihat di gambar OA1 ditambah A1 C1 itu bisa kita ucapkan jadi OC1, panjang OC1. Jadi panjang OC1 ditambah panjang OC1 itu menghasilkan dua panjang OC1. Ingat bahwa OA1 di sini itu X1, ya, panjang OB1 nya juga 1, panjang OB1 itu X2, dan panjang OC1 itu XC, sehingga bisa disimpulkan bahwa X1 ditambah X2 sama dengan 2 kali XC, sehingga XC sama dengan 1/2 kali X1 ditambah X2. Dengan cara yang sama bisa kita tuliskan juga, yaitu EC sama dengan 1/2 dikali Y1 ditambah Y2. Oke, di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari titik tengah dari koordinat bisa menggunakan rumus X sama dengan 1/2 dikali X1 ditambah X2, dan untuk titik Y nya itu 1/2 dikali Y1 ditambah Y2.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Siradi, saya akan menjelaskan contoh soal mengenai koordinat pusat garis. Koordinat titik tengah antara titik negatif A, B dan A, negatif B adalah: pertama, kita misalkan koordinat titik tengah kedua titik tersebut adalah X, Y. Maka bisa kita tuliskan X, Y sama dengan negatif A ditambah A per 2, B ditambah negatif B per 2, diperoleh 0,0. Jadi, koordinat titik tengah antara titik negatif A, B dan A, negatif B adalah 0,0. Saya Ayu Alvina Pratiwi Amar akan menjelaskan tentang menentukan titik dengan perbandingan tertentu. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa ada titik T yang letaknya tidak tepat di tengah kedua ruas garis P dan Q. Untuk itu, dalam permasalahan ini, untuk mempermudah proses penurunannya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan T, XT, YT, proyeksi titik P, X1, Y1, titik Q, X2, Y2, dan titik T, XT, YT pada sumbu X berturut-turut adalah P1, X1, Q1, X2, dan T1, XT, Dari kondisi ini dapat ditentukan bahwa perbandingan jarak antara P1, T1 dengan P1, Q1 sama dengan perbandingan jarak antara PT dengan TQ dan sama dengan perbandingan antara M dan N. Mengapa? Sebelumnya perhatikan bahwa jarak P1 T1 sama dengan XT dikurang X1 dan jarak P1 Q1 sama dengan X2 dikurang XT. Karena perbandingan jarak antara P1 T1 dengan T1 Q1 sama dengan perbandingan antara M dan N, maka XT dikurang X1 banding X2 dikurang XT sama dengan M banding N. Untuk selanjutnya, kita kalikan antara M dengan X2 dikurang XT, lalu N dengan XT dikurang X1, sehingga menghasilkan MX2 dikurang NXT sama dengan NXT dikurang NX1. Selanjutnya, XT kita pindah ruaskan ke ruas kiri, sehingga menghasilkan MXT tambah NXT sama dengan NX1 tambah NX2. Lalu XT-nya kita keluarkan dengan menggunakan sifat distributif, sehingga menghasilkan XT dikali M tambah N sama dengan NX1 ditambah NX2. Karena yang kita cari adalah XT, maka bentuknya adalah XT sama dengan NX1 tambah NX2 dibagi M tambah N. Selanjutnya, dengan melakukan hal yang sama terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh bahwa YT sama dengan NY1 ditambah NY2 dibagi M tambah N. Di sini kita hanya menggantikan variabel X tadi dengan variabel Y. Selanjutnya, berdasarkan ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa apabila diketahui titik P X1, Y1 dan titik Q X2, Y2 serta titik T yang terletak pada ruas garis PQ, sedemikian sehingga perbandingan jarak PT dengan TQ sama dengan perbandingan antara M dan N, maka aksis dan ordinat titik T adalah XT sama dengan NX1 ditambah NX2 dibagi M tambah N. Lalu YT sama dengan NY1 ditambah NY2 dibagi M tambah N. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari
perbandingan garis yang dibentuk oleh dua titik pada koordinat kartesian. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, jika diketahui bahwa titik A adalah negatif 1,5, titik B, A, B, dan titik P adalah 2,-1. Jika titik P membagi garis AB dengan perbandingan 3:2, maka nilai dari A tambah B adalah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, kita tuliskan titik A adalah negatif 1,5, titik B adalah A, B, dan titik P terletak pada koordinat 2,-1. Jadi, X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1, X1 sama dengan negatif 1, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan A, Y2 sama dengan B dengan perbandingan 3:2, sehingga M sama dengan 3 dan N adalah sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, rumusnya yaitu X sama dengan MX2 ditambah NX1 per M tambah N. Nah, untuk mencari nilai A-nya, kan nilai A-nya adalah X2. Jadi, kita masukkan semua angka-angka yang telah diketahui. Nah, X-nya sebelumnya adalah sama dengan 2 pada soal. M-nya sama dengan 3, X2-nya adalah A, N-nya sama dengan 2, dan X1 sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. 2 sama dengan 3A dikurang 2/5. 3A dikurang 2 sama dengan 10, 3A sama dengan 12, dan A sama dengan 4. Selanjutnya, untuk mencari nilai B, kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan MY2 tambah NY1 per M tambah N. Sebelumnya diketahui bahwa X-nya adalah negatif 1. Nah, kemudian kita masukkan semua angka-angka yang telah diketahui sebelumnya yang terdapat pada soal. Negatif 1 sama dengan 3 kali B ditambah 2 kali 5 per 3 tambah 2. Nah, negatif 1 sama dengan 3B ditambah 10 per 5. 3B tambah 10 sama dengan negatif 5, 3B sama dengan negatif 15, dan dapat dan sehingga didapatkan B sama dengan negatif 5. Jadi, nilai dari A tambah B adalah 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Maka jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulan dari materi kita kali ini, rumus untuk menentukan jarak dua titik yaitu mutlak P1 kali P2 sama dengan akar mutlak X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, untuk menentukan koordinat titik tengah segmen garis yang titiknya adalah A X1, Y1 dan B X2, Y2 digunakan rumus X sama dengan 1/2 X1 tambah X2, Y sama dengan 1/2 dikali Y1 tambah Y2. Nah, selanjutnya jika diketahui bahwa Px1, Y1 dan Qx2, Y2 dan titik T terdapat pada ruas garis PQ sedemikian rupa sehingga garis PT banding garis TQ sama dengan M banding N, maka koordinat titik T adalah XT sama dengan NX1 tambah MX2 per M tambah N. Kemudian untuk mencari nilai YT sama dengan digunakan rumus NY1 tambah MY2 per M tambah N. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih teman-teman.